Untuk menghindari kemacetan di libur akhir tahun sebagaimana yang terjadi di libur Natal kemarin, Kementerian Perhubungan pun melarang truk-truk pengiriman barang beroperasi dari tanggal 30 Desember 2015 hingga 5 Januari 2016. Larangan ini pun sontak diprotes oleh pengusaha logistik. Imbas banyaknya warga yang ingin berlibur keluar kota Jakarta, kemacetan parah pun terjadi di sejumlah ruas jalan pada libur Natal kemarin. Waktu tempuh kendaraan dari Jakarta menuju kota tujuan pun meningkat hingga 10 kali lipat. Mencegah kejadian serupa terjadi di penghujung libur akhir tahun, Kementerian Perhubungan pun mengeluarkan surat edaran yang melarang truk-truk pengangkut barang beroperasi dari tanggal 30 Desember 2015 hingga 5 Januari 2016. Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, J.A. Barata, menyatakan, selain mencegah kemacetan, surat edaran ini dikeluarkan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan di musim liburan. Jadi kita tidak menginginkan ada masyarakat yang sampai berjam-jam, berpuluh-puluh jam di jalan karena cuma akibat dari ada truk satu. Karena kan kesulitannya kalau truk besar atau kendaraan angkutan barang yang besar itu mengalami sesuatu di jalan, itu akan menghambat dan susah dilakukan evakuasinya. Meski demikian, kebijakan ini dinilai mendadak dan dianggap tidak adil oleh pelaku usaha sektor logistik. Selain membuat target pengiriman barang yang tidak tercapai, hal ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Kalau dari perusahaan kita sendiri sih, kita mengoperasikan sekitar 300 truk. Nah, 300 truk ini potensi kerugian per unitnya itu sekitar 2 juta. Itu kurang lebih 600 juta per hari. Kalau dilarang selama 5 hari itu bisa jumlahnya sekitar 3 miliar. Kalau kita bicara keseluruhan di Indonesia, total truk di Indonesia ada 5,8 juta. Nah, menurut data Korlantas, kalau 1 juta aja yang tidak operasi, itu bisa mengalami kerugian hampir 2 triliun untuk truk aja. Kita belum bicara sektor-sektor yang lain. Sementara salah satu pengguna jasa logistik menilai dampak dari pelarangan beroperasi truk-truk ini akan menyebar ke sektor lain. Bisnis akan miss the deadline-nya kan. Lagi pula mungkin juga customer kita, apalagi kalau banyak di industri retail atau industri consumer product, itu pada akhirnya akan menyebabkan shelf akan kosong. Dan pada saat shelf itu kosong, misalnya nanti akan ada masalah lagi. Di tahun baru, orang-orang pada butuh minuman dan snacks. Dan minuman dan snacks itu cukup cepat perputarannya. Dan kalau itu nggak ada, ya mungkin nggak kayak sembako hilang gitu. Tapi kan masyarakat akan komplain juga. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang pelarangan ini dan mencari solusi yang bisa menguntungkan semua pihak. Jika memang hal serupa akan terjadi di tahun 2016, diharapkan pemerintah dapat setidaknya melakukan pemberitahuan minimal 1 bulan sebelumnya. Dari Jakarta, Mirah Cheng, Ade Permana, Metro TV.